Di Matius pasal 20. Dikatakan ada yang di depan. Akhirnya malah di belakang. Ada juga yang di belakang malah jadi di depan. Kenapa bisa begitu? Karena satu alasan. Allah memberkati siapa yang Dia kehendaki. Dan mengasihani siapa saja yang Ia kehendaki. Namun demikian. Mereka yang awalnya di depan karena tidak mengerti rahasia ini. Kemudian melawan Tuhan itu. Melawan Tuhan malah membuat mereka di belakang. Karena Tuhan bisa menentukan. Menurut kehendaknya siapa yang di depan. Dan siapa yang di belakang. Namun karena orang yang awalnya di depan melawan Tuhan. Maka Tuhan memindahkan mereka ke belakang. Mari kita baca. Dan membahas perumpamaan ladang anggur ini. Ladang anggur yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Hai bangsa Israel yang rohani. Ladang anggur itu berarti datang ke ladang. Kamu datang untuk bekerja. Berarti kita diundang membantu mengelola ladang anggur bersama-sama, artinya ikut bekerja di bangsa Israel. Itu maksudnya ya. Mari kita lihat apa kata Tuhan. Pakai bahasa sehari-hari saja. Dia menyampaikan sebuah perumpamaan. Ada seorang kepala keluarga yang punya. Pemimpin keluarga ini merujuk pada Tuhan Yehua. Ladang anggur adalah kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Kristus, bangsa Israel. Lalu si kepala keluarga memutuskan untuk menyewa para pekerja datang ke ladang anggur. Pagi-pagi sebelum fajar, dia menyewa sekelompok pekerja dan sudah bersepakat dengan mereka. Akan membayar 1 yuan per hari. Fajar sekitar jam 6 pagi. Sekelompok pekerja mulai bekerja. Kemudian jam 9 pagi. Datang kelompok pekerja lain. Jam 12 siang datang lagi kelompok lain. Jam 3 sore datang lagi kelompok lain. Tidak disangka. Jam 5 sore. Si pemilik ladang jalan-jalan. Dia melihat masih banyak orang di lapangan belum bekerja. Lalu dia berkata, "Wah, hari sudah hampir gelap. Matahari hampir terbenam." Namun sang pemilik berkata, "Kenapa kalian belum bekerja?" Mereka menjawab, "Tidak ada yang menyewa kami. Kami tidak punya pekerjaan. Tidak ada yang bisa dikerjakan." Maka Tuhan berkata, "Kalau begitu, datanglah ke ladang anggur milikku untuk bekerja. Walau cuma 1 jam. Silakan kalian bekerja." Mereka mulai bekerja jam 5 sore. Pada waktu sekitar jam 5 lebih. Jam 6 selesai bekerja. Pemilik berkata pada mandor, "Mandor, berikan upah kepada mereka. Bayarlah semua sama. Tidak peduli pagi atau siang. Atau malam. Atau bahkan yang baru datang jam 5 sore. Semua pekerja dibayar sama, 1 dinar per hari." Semua sama, 1 dinar. Baik, bayarlah. Semua mendapat 1 dinar. Kemudian, mereka yang bekerja dari jam 6 pagi. Kerja 12 jam sehari. Mereka berharap mendapat lebih banyak. Tapi ternyata yang diterima hanya 1 yuan perak. Mereka mengeluh kepada pemilik rumah. Mereka berkata, "Lihatlah Tuan. Kami bekerja 12 jam. Begitu melelahkan. Tapi kelompok terakhir ini mereka baru mulai bekerja jam 5 sore. Mereka bekerja selama 1 jam. Kamu malah memberi mereka upah yang sama dengan kita." Jadi, apa jawaban tuannya? Tuannya berkata seperti ini. Tuan berkata seperti ini. Tuan menjawab, "Teman, aku tak menzalimimu." Tuan menjawab bahwa pagi hari, mulai bekerja jam 6 pagi. Yang bekerja total 12 jam berkata, "Teman, aku tak merugikanmu. Upah harian yang kita sepakati bukan 1 perak? Ambil upahmu." Aku memberi upah yang sama dengan orang terakhir itu. Itu karena aku mau memberinya. Mereka hanya bekerja 1 jam. Tapi aku mau memberi mereka upah sehari penuh. Apakah aku tidak boleh menggunakan uangku sesuka hati sesuai keinginanku? Karena aku baik. Kamu malah iri dan cemburu. Karena alasan itu, sekarang yang dulu di depan akan di belakang nanti. Yang sekarang di belakang akan di depan nanti. Orang yang pertama datang bekerja. Yang pertama membangun Israel. Ada yang mungkin nanti akan di belakang. Kenapa bisa begitu? Karena di akhir zaman ada iri hati. Ada hati iri dan dengki. Hati yang kembali menyalahkan tuan rumah. Keluarga menyalahkan pemimpin keluarga. Kenapa kita sudah lama membangun Israel bersama Sibur? Kenapa yang datang belakangan dapat hadiah yang sama seperti yang membangun negara di akhir zaman? Kalau ada rasa kecewa seperti itu, bisa celaka nanti. Seperti sebelumnya, sekitar 2 atau 3 bulan lalu. Ada 2 wanita bercakap-cakap di altar. Saudara Sibur bertanya pada saudari Zhao-Huan. "Saudari Zhao-Huan, siapa yang menurutmu kelak banyak saudara yang menerima Injil?" Saudari itu menjawab, "Banyak anak." "Oh, yang sekarang sedang berbicara di altar,
Dua saudari itu. Dua saudari, satu bernama Sa, satu lagi Dianjiang. Saudara Sibur berkata, tidak, saudari. Saat itu, saudara Sibur langsung melihat sendiri dua saudari tersebut. Kedua saudari itu tidak akan menjadi yang pertama. Mereka mungkin akan menjadi yang kedua. Yang di belakang akan di depan. Sebutkan alasannya. Kenapa? Saudara Sibur berkata. Yang di belakang akan di depan, firman Tuhan. Kenapa yang di belakang harus jadi yang di depan? Karena ada orang yang awalnya lambat, tapi sangat mengasihi Tuhan. Sangat mengasihi saudara Sibur. Sangat mengasihi Tuhan. Rela menyerahkan semua kepada Bapa dan Tuhan. Tetapi dua saudari itu meskipun kenal firman Tuhan dengan baik. Mereka yang pertama kali kenal firman Tuhan. Dan juga sangat berkemampuan. Namun mereka tidak memiliki iman. Tidak mau bekerja keras bersama-sama. Maka yang di belakang akan menjadi yang di depan. Akhirnya itu akan tergenapi. Akhirnya itu akan terwujud. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan.